Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pagi ini saya akan membagikan renungan kebenaran firman Tuhan. Dan saya rindu setiap kita boleh menangkap makna di balik pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Momentum hari ini saya percaya adalah momentum yang sangat baik untuk kita kembali merefleksikan hidup kita. Apakah kita sudah benar-benar menjadi anak Tuhan yang benar? Apakah kita sudah benar-benar memiliki iman yang sejati? Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu kita menyaksikan ada satu orang yang belum jelas apa kesalahannya, apa kekurangannya. Tetapi begitu dianiaya, dipersekusi, dan sampai semua orang merasa prihatin, bahkan yang dipersekusi itu dipermalukan, berdarah-darah, bahkan ditelanjangi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, 2000 tahun yang lalu ada kejadian yang mirip hampir sama. Yang terjadi kepada satu manusia, anak manusia, yang tanpa dosa dan celah, dipersekusi, dianiaya sedemikian hebat. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengalami sedemikian rupa penderitaan di atas kayu salib. Dan hari ini kita memperingati, bukan sekedar kita menggugah emosi kita, supaya kita larut di dalam kesedihan itu. Tetapi hari ini, saya rindu, supaya setiap kita memiliki kesadaran yang penuh bahwa Kristus itu mati buat saudara dan saya. Tuhan Yesus itu menderita buat saudara dan saya. Darahnya itu tercurah buat kita semua. Tubuhnya terpecah juga buat kita semua. Oleh karena Dia mengasihi kita. Kasih yang sejati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pagi ini saya ingin membagikan 7 sabda yang diucapkan Tuhan Yesus di atas kayu salib. 7 sabda yang penuh dengan kuasa. Saya percaya 7 sabda ini memiliki makna yang dalam. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Dan 7 sabda ini diucapkan oleh Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus mengalami penderitaan jalan salib. Bapak Ibu, 7 sabda ini antara lain yang pertama, memang tidak secara berurutan salah satu Injil dari keempat Injil itu tidak menuliskan secara berurutan nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 7. Tetapi hamba-hamba Tuhan merekonstruksi kembali bahwa ucapan itu secara berurutan. 7 sabda, nomor 1 sabda yang pertama, kedua, ketiga, sampai sabda yang ketujuh. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sabda yang pertama. Sabda yang pertama diucapkan dan dituliskan oleh Lukas. Di dalam Injil Lukas, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pasal 23 ayat 34. Ini adalah sabda yang pertama ketika Tuhan Yesus ada di atas kayu salib. Kalau kita review kembali dan kita membayangkan bagaimana kejadian-kejadian yang dialami oleh Tuhan Yesus, pasti kita semua tidak tega menyaksikannya.
Dia berjalan di jalan salib itu dengan memanggul salib yang bukan ringan, tetapi saya kira lebih dari 40 kilogram. Jadi kalau kita mengangkat semen saja, kita merasa kesulitan. Ini salib yang kasar, Bapak Ibu. Harus dipikul oleh Tuhan Yesus mendaki bukit Kalvari itu. Menuju bukit tengkorak Golgota itu. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa penderitaan Tuhan Yesus. Belum lagi di sepanjang jalan Tuhan Yesus mengalami olokan, cacian, makian, terintimidasi yang luar biasa Bapak Ibu. Hampir semua orang mengolok-olok Tuhan Yesus. Dan ketika di atas kayu salib, apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Sabda yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka memperlakukan Tuhan Yesus sedemikian rupa, padahal mereka tidak tahu Dia datang sebagai Mesias, tetapi diperlakukan sebagai penyamun, sebagai penjahat. Dia diperlakukan digantung di kayu salib di antara dua penyamun. Dia berada di tengah-tengah, Bapak Ibu. Kalau ibaratnya ini salib 1, 2, dan 3. Tuhan Yesus berada di tengah-tengah. Menandakan kalau di tengah, dia menganggap Tuhan Yesus itu lebih rendah dari penyamun itu. Paling jahat. Mungkin pada waktu itu, ya, dikatakan mungkin dikira Yesus itu penista agama. Tapi memang menyatakan kebenaran-kebenaran Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, ampunilah mereka ya Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sabda yang pertama ini memberikan contoh teladan yang luar biasa. Sehebat apapun saudara diperlakukan oleh orang, belajarlah saudara mengampuni. Bapak Ibu, Tuhan Yesus membuat teladan ini. Kata yang pertama, ampunilah mereka. Dan kalau teladan Yesus ini kita benar-benar mengikutinya, maka dunia ini tidak akan ada kekacauan lagi. Rumah tangga tidak ada kekacauan lagi. Keluarga tidak ada kekacauan lagi. Semua enggak ada kekacauan. Karena kasih dan pengampunan itu ada. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak pernah keluar sekalipun satu kekerasan ataupun hal yang kasar. Hanya satu kali ketika Tuhan Yesus berada di bait Allah, itu pun dia tidak memperlakukan kepada manusia. Dia hanya membalikkan bangku dan membuat cambuk, tapi tidak kepada manusia. Inilah bukti kasih yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah salah satu tokoh sebenarnya yang membuat revolusi dunia ini. Kalau orang mengikuti, karena apa? Ajaran kasih yang Tuhan Yesus ajarkan itu kalau benar-benar dipraktekkan, maka dunia ini akan benar-benar damai. Karena Tuhan bilang apa? Kasihlah musuhmu. Kalau kamu dikasih tamparan, kalau kamu ditampar kiri, beri pipi kanan, beri pipi kiri dan seterusnya. Bayangkan Bapak Ibu, kalau itu benar-benar dilakukan, semua orang, ya, dan itu benar-benar membalikkan, karena perjanjian lama itu, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi kehadiran Kristus itu menggenapi supaya orang berubah menerapkan hukum kasih itu. Ampunilah mereka. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, ini pernah saya khotbahkan di doa pagi.
Dan saya nggak perpanjang lebar di bahasan ini. Sabda yang kedua Bapak Ibu. Sabda yang kedua, aku berkata kepadamu sesungguhnya hari ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Sabda ini dikatakan oleh Tuhan Yesus atas respon perkataan dari salah satu penyamun. Salah satu penjahat yang disalib di sebelah kanan atau kiri Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus disalib, ada penyamun di sebelah kiri dan di sebelah kanan Bapak Ibu. Yang di sebelah yang satu, dia mengatakan, kalau engkau benar-benar Allah, maka engkau turun dari salib itu. Saya terjemahkan bebas saja. Tapi di sebelah yang lain, dia katakan apa? Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, tolong jangan lupakan aku. Itu pernyataan penyamun yang ada di sebelahnya. Jadi kontradiksi. Yang di sebelahnya dia katakan, kalau engkau Allah, turun kamu dari salib itu. Kamu tolong dirimu sendiri. Kamu nolong dirimu sendiri saja tidak bisa. Tapi penyamun yang ada di sebelahnya, dia katakan apa? Ini sebenarnya dalam, pelajaran yang sangat dalam. Saat penyamun ini melihat Tuhan Yesus yang berlumuran darah tidak berdaya, tidak ada harapan menjadi seperti raja. Tetapi dia katakan apa? Dia berkata begini, Yesus, kalau engkau nanti datang sebagai raja, tolong jangan lupa aku. Sebenarnya perkataan ini perkataan spektakuler, bisa dibahas panjang. Kita pun juga harusnya begitu juga. Ya. Dan ternyata respon Tuhan Yesus apa? Respon Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, sabda yang kedua, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Penyamun itu hanya berkata, jangan lupakan aku. Tapi Tuhan Yesus kasih-Nya yang melimpah itu ada di dalam kehidupannya. Jadi kalau saudara dan saya datang kepada Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan, kasih-Nya itu, pengampunannya itu luar biasa Bapak Ibu. Dan pasti saudara dan saya juga diampuni. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Tuhan, ini tergantung dengan cara berpikir kita. Bagaimana arah berpikir kita Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Kadang orang dunia mencemooh seperti penyamun yang ada di sebelahnya itu. Dia mencemooh sampai hari ini. Sampai hari ini. Banyak orang yang mencemooh. Bahkan ada yang berkata, lahirnya di kandang, matinya dipajang. Sangat hina, Bapak Ibu. Tapi itulah Tuhan Yesus. Justru ketika kita memandangnya dengan alur berpikir yang benar, dengan arah berpikir yang benar, dengan sisi pandang yang benar Bapak Ibu, kita akan menemukan keindahan, kebenaran akan firman Tuhan yang luar biasa. Dan hari ini saya semakin yakin betapa Alkitab kita, firman Tuhan, Tuhan Yesus itu luar biasa. Kenapa saya katakan seperti itu Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan? Jadi kalau kita cara memandang kita, alur berpikir kita, bukan cara pandang dipimpin oleh Roh Kudus, cara pandang kita bukan dari Alkitab Bapak Ibu, maka kita tidak akan melihat Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika kita melihatnya hanya karena kebenaran firman Tuhan, oleh landasan firman Tuhan, kita akan menemukan benang merah yang sangat rapi dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Firman Tuhan itu ternyata
Makanya disebut perjanjian, Bapak Ibu, nubuatan yang sudah digenapi, yang sedang digenapi, dan akan terus digenapi. Itu terus-menerus saya katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan ini keagungan Alkitab kita Bapak Ibu. Firman Tuhan yang digenapi. Penderitaan Kristus pun juga dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Ya. Kehadirannya, ya, kematiannya Bapak Ibu dinubuatkan 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sebenarnya saya mempersiapkannya karena Pak Hengki pesan sabda yang keempat. Tetapi karena waktu saya hanya diberi waktu 25 menit. Jadi mungkin nggak bisa sampai selesai. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi mari kita semakin menemukan Kristus itu yang sesungguhnya. Cara pandang kita. Makanya Bapak Ibu hari-hari ini sebenarnya dunia ini makin jahat. Tapi sebenarnya kebenaran firman Tuhan, kasih Tuhan, kemuliaan Tuhan itu makin dinyatakan kepada saudara dan saya. Kalau kita bisa menangkapnya dengan benar, Bapak Ibu. Dan saya meyakini, saya merenungkan kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini, itu semuanya sudah dituliskan di dalam Alkitab Bapak Ibu. Dan penggenapan itu terus akan terjadi. Maka mari kita terus belajar mengenal Kristus. Hari ini mungkin saudara belum mengenal Kristus seperti Paulus bilang, sekarang aku mengenal hanya bayang-bayang saja, belum mengenal muka dengan muka. Tetapi tetaplah percaya Bapak Ibu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Sama seperti seorang anak mempercayai bapaknya. Mungkin dia belum kenal persis bapaknya itu seperti apa. Tapi lambat laun dia akan mengenal siapa sesungguhnya. Mungkin sampai saudara di hari-hari terakhir, sebelum menghembuskan nafas terakhir baru tahu bahwa oh ternyata Yesus itu seperti ini. Maka hari ini tetaplah percaya kepada Tuhan. Walaupun ada 1001 alasan untuk mempertanyakan kebenaran itu, dan hanya ada satu alasan untuk percaya pada Tuhan, tetaplah percaya pada Kristus Yesus Tuhan kita. Karena memang itulah kebenaran sejati yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan melandasinya sebenarnya tinggal 12 menit. Kita akan melandasinya, baru landasan saja Bapak Ibu, di dalam Markus pasal 12. Ini sebenarnya stressing kita di sini. Jadi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita baca yuk ya. Kita baca di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 33, 34 sampai lompat sampai ayat yang ke-39. Pada jam 12, Bapak Ibu, jam 12 itu biasanya apa? Terik matahari puncaknya. Itu matahari ada di tengah sehingga panas itu benar-benar bumi benar-benar terang. Tapi apa yang terjadi? Kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam berapa? Sampai jam 3, Bapak Ibu. Jadi jam 12 yang mestinya itu panas terik, hari itu ketika Tuhan Yesus disalib, itu kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan berlangsungnya apakah hanya 10 menit? Tidak. Kita mengalami gerhana matahari, gerhana bulan, itu paling hanya 3 menit, 5 menit, kemudian 10 menit. Ini sampai 3 jam. Dari jam 12 sampai jam 3 sore. Karena memang kejadian ini kejadian yang ekstra Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya. Dan pada jam 3,
Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu, ini sabda Tuhan Yesus yang keempat. Ya, kalau kita nanti tadi balik ke slide sebelumnya. Ini sabda Tuhan Yesus yang keempat. Dan sabda Tuhan Yesus yang keempat ini yang dipakai senjata oleh orang seberang untuk menyerang kita. Loh, Allah ketika di kayu salib kok berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kok seolah-olah Allahnya lemah, Allahnya tidak berdaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, sekali lagi, ketika kita melihatnya dari sisi pandang yang salah dan alur berpikir yang salah, maka kita akan menemukan kesimpulan yang salah juga. Tetapi ketika kita melihatnya dari sisi yang benar dan alur berpikir yang benar, maka kita akan mendapatkan kesimpulan keagungan makna dari firman Tuhan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, teriakan Tuhan Yesus, Eloi, Eloi lama sabachthani, itu sebenarnya teriakan yang penuh dengan pengharapan. Nanti Bapak Ibu kita jelaskan. Ayat yang ke-37, lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Dari atas sampai ke bawah. Dari antara ruang suci dan ruang maha suci, itu ada tabir di bait Allah itu. Ya, saya nggak bisa menjelaskan panjang, tapi itu gambaran bahwa ruang suci, ruang maha suci, hanya imam besar saja yang bisa masuk 1 tahun sekali. Harus menyembelih domba, Bapak Ibu, memotong domba, mengorbankan, harus ada darah tercurah sehingga tabir itu terbuka, Bapak Ibu Saudara. Tapi ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, darahnya tercurah, terpecah, tabir itu terbelah menjadi 2. Jadi ini gambaran Bapak Ibu, akses dari ruang suci ke ruang maha suci itu terbuka. Sehingga bisa berhubungan dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, dan bukankah itu gambaran kita semua? Setelah Adam dalam ketidaksetiaannya melanggar dosa, upah dosa adalah mati. Dia tidak punya akses dengan Tuhan. Walaupun bagaimanapun, karena upah dosa itu adalah mati, maka dia nggak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Ya, waktu itu ada perantaraan imam, harus ada korban dan sebagainya. Bapak Ibu, tetapi ketika Yesus menderita di atas kayu salib, darahnya terpecah sebagai korban. Bapak Ibu, tabir itu terbelah menjadi 2. Ruang suci dan ruang maha suci itu menjadi terbuka. Sehingga saudara dan saya sekarang setiap saat bisa menghadap Tuhan. Bisa menyebut Allah kita adalah Allah yang hidup, bisa menyembah Tuhan, bisa hari ini memuliakan nama Tuhan. Dan doa kita didengar. Hanya oleh karena korban Kristus di atas kayu salib. Di luar itu tidak ada. Sebab itu benar kalau Yohanes menuliskan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes menuliskan begitu. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Jadi tanpa Tuhan Yesus kita tidak bisa memiliki akses kepada Allah. Itulah kebenaran yang kita temukan, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu, hari ini mari kita semakin menyadari, menemukan dan semakin dekat dengan Tuhan. Kita menjadi semakin satu dengan Tuhan. Kita nanti sebentar akan menerima tubuh dan darah Kristus. Itu adalah lambang persekutuan kita dengan kematiannya.
Jadi iman kita itu, Bapak Ibu, bukan sekedar percaya saja, bukan sekedar keyakinan saja, tetapi sebenarnya seberapa besar relasi saudara dengan Tuhan. Itulah iman. Boleh berkata, aku percaya, kalau aku sakit disembuhkan, kalau aku kekurangan aku dicukupkan, percaya. Yakin sama Tuhan, pasti tolong. Tapi bukan hanya di perkataan, harus dibuktikan relasi kita dengan Tuhan. Itu adalah iman kita. Bapak Ibu Saudara, sedekat apa hubungan saudara dengan Tuhan, sedekat itu juga, sebesar itu juga iman saudara. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lanjutkan. Sebenarnya kematian korban itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelum Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Jadi Yesaya itu menuliskan, ya. Saya nggak baca seluruhnya, nanti Bapak Ibu bisa baca di dalam Yohanes pasal 53 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Seluruh pasal itu Bapak Ibu bisa baca. Bapak Ibu, 700 tahun sebelum Tuhan Yesus mati itu sudah dinubuatkan. Ya, sudah dinubuatkan, sudah ditulis. Dan 700 tahun kemudian digenapi oleh kematian Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, Amos juga menuliskan nubuat itu. Amos itu ditulis 750 tahun sebelum kematian Tuhan Yesus. Inilah keindahan yang saya katakan tadi. Ternyata Bapak Ibu ratusan tahun sebelumnya Tuhan Yesus Allah Bapa kita sudah menuliskan itu. Bapak Ibu stressingnya di ayat yang ke berapa itu? Ayat yang terakhir yang ke-10. Aku akan atau kita baca semuanya. Pada hari itu akan terjadi demikian firman Allah, aku akan membuat matahari terbenam. Tadi yang kejadian Tuhan Yesus, matahari terbenam di siang hari ketika aku akan membuatnya sebagai perkabungan karena kematian apa? Kematian apa? Kematian anak tunggal. Bapak Ibu Saudara, Amos menuliskan 750 tahun sebelumnya. Bapak Ibu, ini kebenaran-kebenaran yang makin nyata. Jadi seruan Tuhan Yesus di atas kayu salib, Eloi, Eloi lama sabachthani itu bukan menandakan kelemahan Tuhan Yesus, tetapi itu adalah kalau kita memandangnya dari tradisi Yahudi pada waktu itu, nyanyian Mazmur itu ditulis 1000 tahun sebelum Tuhan Yesus disalib. Itu ternyata di dalam Mazmur 22 ayat yang kedua itu Daud pernah menubuatkan itu dengan kata-kata yang sama, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Padahal Daud tidak pernah mengalami persekusi yang begitu berat seperti Tuhan Yesus. Daud tidak pernah mengalami tangannya ditusuk, kakinya ditusuk, tetapi Daud menuliskan itu di dalam Mazmur pasal 22 ayat yang ke-17. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu baca, saya enggak tulis di situ. Bapak Ibu baca, itu ditulis lengkap bagaimana nubuatan mesianik itu. Dan saya semakin percaya, kita semakin percaya, kita semakin meyakini bahwa kebenaran sejati itu hanya ada di dalam Kristus Tuhan kita. Karena waktu Bapak Ibu kita langsung saja, sebenarnya saya juga bisa mengulas karena seruan Tuhan Yesus itu adalah seruan pada waktu penderitaan, puncak penderitaan Tuhan Yesus itu sebenarnya waktu dia ada di Getsemani. Waktu ada di Taman Getsemani Bapak Ibu, dia berkata, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Lalu Lukas juga menuliskan, dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai peluhnya itu menetes ke tanah seperti darah. Itu sebenarnya puncak penderitaan
Tuhan Yesus. Jadi bukan pada waktu dia berkata Eloi, Eloi lama sabachthani. Banyak orang yang mengatakan, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Banyak orang yang mengatakan pada saat itu Allah memalingkan mukanya karena Tuhan Yesus pada waktu disalib itu menanggung dosa seluruh dunia sehingga Allah tidak berkenan dan Allah memalingkan mukanya dan meninggalkan Tuhan Yesus untuk sementara waktu. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau pengertiannya seperti itu Bapak Ibu, Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus itu adalah satu. Dia tidak pernah berpisah sedetik pun Bapak Ibu. Nggak pernah berpisah sedetik pun. Jadi Bapak Ibu, makanya Eloi, Eloi lama sabachthani itu adalah pengharapan, seruan pengharapan. Sehingga tabir bait suci itu terbelah menjadi dua. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita langsung saja karena waktu. Jadi makna penting yang Bapak Ibu kita petik di dalam perayaan atau peringatan di Jumat Agung ini. Yang pertama, menyatakan kebenaran firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini benar dan amin. Kita semakin yakin. Jadi kalau saudara nyebrang kemana-mana, Bapak Ibu saudara belum menemukan kebenaran ini. Ya, kebenaran yang luar biasa. Ya, nggak ditulis di tempat lain, Bapak Ibu. Jadi 2000 tahun digenapi. Ada orang yang itu di tempat lain itu ada yang bilang inilah ini dinubuatkan, padahal nggak ada dinubuatkan. Jadi yang ditulis di Taurat itu digenapi. Kalau nggak ditulis di situ lalu ada, berarti bukan penggenapan, berarti ini salah, Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, jadi menyatakan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa. Iya dan amin. Makanya terus kita belajar firman Tuhan. Terus kita mendengarkan firman Tuhan. Melalui apapun. Ya, sekarang media itu makanya saya bilang kejahatan sekarang semakin meningkat. Tetapi anugerah Tuhan juga semakin dinyatakan sebenarnya. Kalau kita mau belajar, Bapak Ibu. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Satu-satunya jalan. Karena tanpa korban, tanpa Yesus, orang tidak bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus tadi. Makanya dikatakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Yang terakhir, supaya hidup kita serupa dengan Kristus. Meneladani Kristus. Yuk kita sekarang meneladani Kristus. Hidup yang penuh dengan kasih. Seperti pujian yang tadi dikatakan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Jadi meneladani kehidupan Kristus, kehidupan Allah kita, Bapak Ibu. Saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir kita meneladani kehidupan Kristus. Dia mengosongkan diri setia taat sampai mati di atas kayu salib. Dan membuktikan kasihnya yang luar biasa. Maka kita harus mengingatnya. Kita harus merenungkannya setiap saat, setiap waktu. Sehingga hidup kita tidak sama lagi dengan hidup kita yang lama. Kita diperbaharui menjadi manusia baru. Bapak Ibu tundukkan kepala kita akan naikkan pujian. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku.
kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah